Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin. Di tangan saya ini udah ada Poco F6, HP yang udah saya pakai selama kurang lebih sebulan belakangan ini jadi daily driver ya. Kira-kira kayak gimana suka dukanya pakai Poco F6 ini? Mari kita bahas guys. Sikat! Disclaimer dulu ya, kalau video ini bukan review lengkap, karena video kayak gitu pasti udah banyak yang bikin ya. Jadi di video ini, saya cuma ceritain pengalaman saya pakai HP ini jadi daily driver. Saya nggak bakalan terlalu yang teknis banget ya, lebih ke penggunaan sehari-hari aja. Lanjut. Yang pertama saya mention adalah dari dimensinya nih, yang termasuk compact ya. Entah memang beneran compact atau karena saat ini kita udah sulit banget dapat HP dengan ukuran yang compact. Dipakai satu tangan bener-bener bisa kasih pengalaman yang maksimal, nggak berasa berat atau susah ketika bernavigasi. Saran dari saya sih navigasi sistemnya ini pakai yang gestur aja ya, biar lebih mempermudah dalam pengoperasiannya. Bobotnya juga terhitung enteng buat sekelas HP dengan layar 6,67 inci. Saya sependapat kalau ada yang bilang HP ini punya build quality yang sedikit kurang ya. Bukan berarti jelek, tapi harusnya bisa lebih baik dari ini. Saya sih bisa memaklumi kalau Poco F6 ini punya build quality yang sedikit kurang karena memang Poco dari dulu tuh nilai jualnya adalah performa dan performa. Dan demi menekan harganya, jadilah Poco F6 dengan bobot yang enteng, bodinya yang masih dari polikarbonat dan lain sebagainya. Buat sebuah HP dengan harga start 5 juta, Poco F6 ini performanya memang benar-benar bisa diandalkan. Karena yang saya punya ini varian 12/512 GB, dia bisa dapat skor Antutu di 1.326.000-an dengan storage testnya di 172.000-an. Dipakai main game favorit saya nih ya, Metal Slug Awakening dengan settingan grafik ekstrim dan modenya ini balance ya, bukan wild boost. Dia bisa dapat di kisaran 56 fps. Buat game sekelas ini mah nggak ada kendala sama sekali, main sekitar 8 menitan, suhunya di kisaran 41 derajat. Nah, baru deh pas main Mobile Legends saya pakai mode wild boost-nya. Langsung aja saya gas di settingan rata kanan, dia bisa dapat di kisaran 102 fps. Di sini gameplaynya terasa smooth banget, visualnya juga berasa lebih detail ya karena mode wild boost-nya tadi. Gak berasa ada stuttering sama sekali di saat full animasi sekalipun. Suhunya juga masih terhitung waras ya, dipakai main 12 menitan dia nyentuh di 40 derajat. Lalu untuk main Genshin Impact saya pakai settingan rata kanan 60 fps. Overall untuk gameplaynya sih masih playable banget. Dia bisa dapat di kisaran 58 fps. Apalagi buat kalian user biasa yang main tanpa lihat angka fps-nya kayak saya mah, itu harusnya nggak bakalan berasa ya. Toh juga masih tinggi fps-nya nih. Main selama 16 menitan, suhunya bisa mencapai 41 derajat. Di durasi dan suhu segitu sih menurut saya ini masih terhitung normal. Terus soal layar nih guys, di Poco F6 ini overall saya nggak ada komplain. Paling cuma di aplikasi YouTube-nya yang nggak bisa jalan di 120 Hz. Sekalipun udah di set refresh rate-nya di 120 Hz. Sama di settingan skema warna, saya pilih yang mode vivid ya. Di mode ini warnanya kelihatan lebih pop up dan detailnya juga berasa lebih tajam. Defaultnya itu di mode original Color Pro. Cuma entah kenapa saya kurang serg sama warnanya ya, kayak bukan AMOLED gitu. Selain itu sih saya udah nggak ada komplain, nggak ada delay touch atau yang semacamnya. Layarnya yang flat juga jadi nilai plus bagi sebagian orang termasuk saya. Kalau bezel sih ini udah tipis banget walaupun di bagian dagunya ini sedikit lebih tebel ya, sedikit banget. Oh ya, hampir kelupaan. In-display fingerprint-nya ini menurut saya kadang responsif, kadang agak sedikit delay sepersekian detik gitu. Tapi saya nggak tahu ya, apakah unit yang lain ngalamin juga atau enggak. Terus buat speakernya nih, baru kali ini saya bisa dengerin suara yang balance dari sebuah HP Poco. Kayak nggak cuma kenceng doang gitu ya, tapi berasa ada isinya. Bassnya dapet, treble-nya pas, detail vokalnya juga oke. Pokoknya pas di kuping lah rasanya. Bahkan speakernya ini saya bisa bilang jadi yang terbaik dari HP Poco yang pernah saya cobain. Nih, kalian dengar sendiri guys.
Sementara untuk kameranya, Poco F6 ini punya dua kamera belakang. Kamera utamanya ini 50 megapiksel OIS dengan sensor Sony IMX882, terus juga ada 8 megapiksel ultra wide. Saya udah jepret sana sini di segala kondisi. Kesimpulannya sih menurut saya hasil fotonya biasa aja ya di harga segini. Bukan jelek, tapi memang udah sepantasnya di harga 5 jutaan tuh hasil fotonya ya kayak gini. Untuk detailnya oke, terus juga warnanya itu kadang oversaturated ya. Dynamic range-nya juga agak kurang konsisten. Emang harus benar-benar di kondisi yang tepat, baru deh dia bisa kasih hasil foto yang maksimal. Kayaknya ini bisa deh dibenerin lewat software update. Video recordingnya sih buat kamera belakangnya bisa sampai 4K 60 fps. Cuma sayangnya untuk kamera depan ini mentok di 1080p 60 fps. Hasilnya tuh kurang lebih kayak gini guys. Kalau ini di 4K 30 fps guys. Panggilan pada rombongan RA di Borobudur 163 Tambak Negara Rawalo. Nah, kalau ini untuk ultrawide-nya ya, dan ultrawide-nya ini cuma bisa di resolusi 1080p 30 fps guys. Dia nggak bisa di 60 fps, bahkan di 4K pun juga nggak bisa. Nah, kalau ini untuk kamera depannya di resolusi 1080p 30 fps ya. Ini saya coba membelakangi matahari. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang ini jam 4 sore ya guys ya. Oke, lanjut. Dan ini untuk 1080p 60 fps guys. Hasilnya tuh seperti ini. Kelihatan lebih smooth memang, lebih stabil. Dan warnanya juga kelihatan lebih gonjreng ya. Sedikit lebih gonjreng. Oke, kita lanjut ke studio. Yuk. Kemudian buat daya tahan baterainya, menurut saya HP ini nggak yang awet tapi nggak yang boros juga. Pas lah buat baterainya yang 5000 mAh. Dalam pengetesan nonton YouTube sejaman, baterainya ini bisa berkurang sekitar 8%. Habis itu untuk ngecasnya ini kita dikasih adapter 90 watt fast charging dari dalam boxnya. Ngecasnya dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 50 menit dengan mengaktifkan fitur tambahannya nih, speed up charging dan juga boost charging speed. Defaultnya ini mati ya, jadi kita harus aktifin dulu. Terakhir, mungkin saya mau bahas dikit dari UI-nya ya. Poco F6 ini dari dalam boxnya itu udah berjalan di Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Selama saya pakai HP ini, saya ketemu beberapa kali iklan yang sometimes bisa mengganggu. Apalagi buat orang yang lagi buru-buru atau yang emosian ya kan. Lagi pengen cepet-cepet terus ketemu iklan tuh kayak gemes gitu. Biasanya sih pas saya mau buka file manager ataupun Mi Browser kayak gini. Kesimpulan dari saya, Poco F6 ini bisa jadi opsi yang menarik banget buat kalian yang punya budget 5 jutaan. Apalagi kalau emang kalian ngincer performa dan nggak terlalu muluk-muluk dengan sektor yang lain. Tapi meskipun begitu, bukan berarti sektor yang lain ini jelek ya. Kameranya juga hitungannya udah bagus, meskipun di harga segini bukan yang
Warnanya pop-up khas AMOLED, detailnya yang tinggi, refresh rate yang super smooth, dan juga touch yang responsif. Jadi bikin experience gaming di HP ini makin maksimal. Oke, mungkin sekian aja guys yang bisa saya bagikan untuk pemakaian Poco F6 ini selama 1 bulan. Semoga videonya bermanfaat buat kalian atau mungkin orang terdekat yang membutuhkan ya. Jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.